Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Perkenalkan, nama saya Angelus Kamjodo. Saya dari kelas 3 IPS 2. Pada siang hari ini saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema teknologi transportasi. Tentu pertama kita harus mengenal apa itu teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi ini berguna untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi transportasi. Keberadaan teknologi transportasi mempermudah mobilitas manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Teknologi transportasi juga pada masa ini terus mengalami perkembangan dalam segi efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia dan pengaruh budaya luar seperti budaya dan Indochina, India, dan Eropa. Ada beberapa jenis transportasi. Yang pertama, transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Dulu, bentuk awal dari transportasi darat adalah menggunakan kuda, keledai, atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. Seiring dengan perkembangannya atau perkembangan iptek dalam dunia perdagangan, jalan didirikan atau dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas. Roda kemudian ditemukan. Contoh-contoh transportasi darat: yang pertama, mobil. Yang kedua, motor beroda 2, kereta api, bajai, truk barang, dan masih banyak lainnya yang bisa digunakan manusia dalam mengangkut barang atau manusia. Yang kedua, transportasi laut. Transportasi laut adalah alat transportasi yang lazim beroperasi di laut. Transportasi laut sendiri punya beragam fungsi, tergantung dari jenis transportasi laut itu sendiri. Berabad-abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang sampai akhirnya pada awal ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang atau penumpang dalam waktu singkat. Kapal pun dapat saingan berat. Contoh transportasi laut yaitu yang pertama, kapal feri, kapal barang, kapal perang, kapal selam, dan motor laut, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, transportasi udara. Transportasi udara adalah alat angkut mutakhir atau tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkut, sedangkan udara atau angkasa sebagai jalur atau jalannya. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang, atau cukup pesawat dengan tujuan yang sama sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Ada berbagai macam bentuk teknologi di udara. Yang pertama, pesawat terbang, pesawat perang, pesawat tempur, helikopter, dan roket. Ada dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah
Tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh, mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan dan juga mempermudah mobilisasi masyarakat. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif ini ada 5 macam. Yang pertama, menyebabkan polusi udara, menimbulkan perilaku konsumtif, membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi, menyebabkan kemacetan di jalan raya, dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dimengertikan oleh teman-teman. Selamat siang.